إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat bisa belajar agama, nikmat umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara manusia yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi umur panjang itu merupakan kebaikan, tapi harus diiringi dengan baiknya amalan. Berarti sebaliknya, seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya dan juga buruk amalannya. Nah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan umur yang panjang dan amal yang baik. Salawat dan salam hendaknya senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban ini seperti salat qabliyah bagi salat fardu. Seorang akan bisa melakukan salat dengan khusyuk tak kala dia telah salat qabliyah dahulu, pemanasan dahulu, agar dia benar-benar siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, Nabi tidak puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan Nabi tidak banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Untuk persiapan agar tubuh ini benar-benar sudah siap tak kalah mendapati bulan Ramadan, bulan pemanasan. Ini bulan Sya'ban ini bulan pemanasan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan banyak ketaatan. Apapun itu semua, agar tak kala bulan Ramadan tiba kita sudah siap. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan merupakan bulan perlombaan.
bulan yang sangat banyak keberkahan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Nah, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan artinya subutu kathratil khair. Banyaknya kebaikan yang menetap, kebaikan yang banyak dan menetap. Banyaknya keberkahan. Dan kita di dalam Al-Quran diperintahkan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Seseorang tidak mungkin bisa berlomba kalau dia tidak pemanasan dahulu. Seseorang tidak mungkin bisa ikut perlombaan, pasti akan kalah dia kalau dia tidak latihan sebelumnya. Pernah lihat orang-orang yang ikut olimpiade, apapun cabangnya, pasti sebelum hari H dia akan pemanasan, dia akan latihan agar tak kala hari H tiba dia sudah siap untuk berlomba dengan siapa saja. Nah, bulan Ramadan demikian. Kenapa orang-orang banyak tidak sanggup berlomba dengan yang lainnya? Semangat di awal, rupanya habis napasnya. Orang yang ingin lomba maraton agar napasnya panjang, dia harus latihan sebelumnya berbulan-bulan bahkan. Sebulan sebelum hari H dia sudah latihan fisiknya agar tak kala dia maraton kuat. Bukan hanya di awal tapi sampai akhir, sampai di finish bisa menjadi pemenang. Nah, bulan Ramadan demikian. Kenapa? Semangat di awal, sehari, 2 hari, 3 hari mulai. Masjid itu, masya Allah, di bulan Ramadan setiap malamnya selalu ada peningkatan, ada kemajuan. Awalnya softnya penuh sampai sana ya, maju terus, maju di akhir tinggal satu soft di depan saja. Selalu ada kemajuan terus. Kenapa demikian? Padahal terkadang inti dari Ramadan itu adanya di akhir. Kita lihat di akhir-akhir sedikit sekali, apalagi ibu habis. Padahal puncak Ramadan itu ada di akhir. Nabi sangat semangat di awal, semangat di akhir lebih semangat. Berbeda dengan kita, semangat awalnya semangat, akhirnya mulai kendor, nggak ada lagi. Nah, untuk itu semua Bapak Ibu sekalian, kita harus persiapkan diri di bulan ini. Kita harus siapkan bagaimana untuk berbuat apapun kebaikan, kita harus persiapkan dari sekarang agar tak kala bulan Ramadan kita mendapatkan semua keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala kondisikan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini, yaitu bisa meraih banyak keberkahan, banyak kebaikan, terutama kebaikan dalam urusan akhirat. Maka dari situlah kita harus berlomba. Tak kala ingin berlomba kita harus siap baca Al-Quran, persiapan dari sekarang agar kita bisa baca banyak khatam tak kala di bulan Ramadan. Banyak sholat, persiapkan dari sekarang, sholat malam ya, agar bulan Ramadan kita siap. Puasa dari sekarang, sedekah dari sekarang, agar di bulan Ramadan kita sudah biasa dan siap untuk berlomba dengan siapa saja untuk melakukan kebaikan, baik sholat malam, sholat tarawih dan yang lainnya. Nah, kenapa demikian Ibu sekalian? Karena tak kalah di antara nikmat yang paling besar, seseorang bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tak kalah seseorang bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ini kesempatan yang sangat besar. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala tak kalah seseorang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betapa banyak orang-orang yang inginkan, berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata Allah panggil duluan. Tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka dari itulah tidak mengherankan bagaimana salafun saleh, orang saleh terdahulu, mereka berdoa 6 bulan. 6 bulan, bayangkan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan, bayangkan. Di bulan apa ya kira-kira? Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insyaallah. Artinya mereka sudah berdoa agar bertemu. Tidak mengherankan kenapa mereka berdoa sejauh itu, karena mereka benar-benar mengetahui akan keutamaan. Hadis yang sahih, anna rajulaini qadima ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada 2 orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Mereka barengan masuk Islam sama-sama. 2 orang ini sama-sama masuk Islam. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Tapi 2 orang ini satunya sangat semangat ibadah. Sangat semangat ibadah. Yang satunya biasa-biasa saja. Lihat, satu semangat ibadah, yang satunya biasa saja. Fawazal mujtahidu minhuma fastushhida. Maka yang semangat ibadah tadi ikut berjihad. Kita tahu di antara puncak Islam adalah jihad di jalan Allah. Fatushhida. Kemudian dia masih syahid. Fastushhida. Orang yang semangat tadi ikut jihad, meninggal di medan jihad. Meninggal di medan peperangan. Tsumma makatha al-akharu ba'dahu sana, tsumma tufiya. Kemudian yang satunya lagi Allah berikan kesempatan untuk hidup setahun kemudian, selama 1 tahun. Nah, qala Talha, kemudian Talha menceritakan. Talha ini salah satu sahabat yang Asyratul Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Talha bin Ubaidillah. Talha ini bermimpi. Fara'aitu fi ma yara an-na'im ka'anni 'inda babil jannah. Aku bermimpi dan aku di depan pintu surga. Jadi Talha di depan pintu surga. Masyaallah. Allahu akbar. Idza ana bihima wa qad kharajun min al-jannah. Tiba-tiba kata Talha, aku melihat kedua orang tersebut. Jadi Talha bersama dengan 2 orang tadi. Ini ada yang 2 orang tadi, yang satu masih syahid, yang satunya biasa saja, tapi dia punya kesempatan hidup selama 1 tahun, kemudian baru meninggal setahun setelah yang meninggal tersebut. Baik. Tsumma raja'a ila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adina lillazi tuwfiya al-akhir minhuma. Kemudian ada orang yang keluar dari pintu surga, yang tugas menjaga pintu surga. Kemudian dia izinkan masuk surga duluan yang mana? Yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal tersebut disuruh masuk surga duluan. Masuk. Tunggu, menunggu. Kemudian setelah itu baru yang kedua. Tsumma kharaja. Kemudian yang menjaga pintu surga tadi keluar kembali. Setelah itu baru mengizinkan yang mati syahid tadi. Bayangkan. Bisa dipahami ceritanya? Baik, saya akan lanjutkan. Tsumma raja'a ilayya. Kemudian orang tersebut mendatangi saya, kata Talha. Mendatangi siapa? Talha bin Ubaidillah. Faqala li irji. Kemudian dia katakan kepada Talha, pulang. Kamu pulang. Kenapa Talha disuruh pulang? Kenapa Talha disuruh pulang? Kenapa ibu? Kenapa Talha tadi disuruh pulang? Ahsan, iya, masya Allah. Karena dia belum meninggal, pulang. Disuruh pulang. Baik, fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Kata yang jaga pintu surga, Talha ini, kamu pulanglah, belum saatnya kamu masuk surga. Insyaallah. Ini Talha melihat dalam mimpinya. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Di pagi harinya Talha ceritakan kisah tersebut. Mimpi Talha tersebut Talha ceritakan. Saya
melihat dua orang yang mendatangi Nabi, yang mereka Islam sama, satunya semangat, satunya meninggal di medan jihad, satunya biasa saja dan hidup setahun setelahnya. Tiba-tiba yang masuk surga duluan yang biasa-biasa tadi. Maka fa'ajibu lidzalik, maka orang-orang takjub melihat hal tersebut. Orang-orang heran, kok bisa? Kok bisa? Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari mana kalian heran? Kenapa kalian heran? Kata Nabi. Kenapa kalian heran dengan kisah tersebut? Qalu ya Rasulullah, maka mereka pun menjawab, para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan. Ini yang masuk surga terakhir ini dia orangnya semangat ibadah. Kemudian mereka mengatakan, "Tsumma istushhida fi sabilillah." Yang ini juga mati meninggal di medan jihad. Wa dakhala al-jannata qablahu. Kok bisa dia masuk surga terakhir? Temannya yang satunya duluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang masuk surga duluan itu hidup 1 tahun setelahnya? Masih hidup dia? Ternyata hidup setahun. Kata Nabi, qalu bala. Para sahabat menjawab, iya. Qala wa adraka Ramadan fasamahu. Tadi yang terakhir tadi, yang dia masuk orang yang biasa-biasa tadi, dia mendapati bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Qalu bala. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bersabda kembali, wa shalla kadza wa kadza wa sajdatan fi sanah, dan dia sholat selama 1 tahun dan dia sujud selama 1 tahun. Kata Rasulullah, qalu bala. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falama bainahuma ab'adu ma baina as-sama'i wal ardh. Maka karena hal tersebutlah jarak antara kedua ini antara langit dan bumi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Bagaimana tak kala seseorang bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, artinya kesempatan yang sangat besar untuk meraih kemuliaan. Kesempatan yang sangat besar untuk mendulang pahala di bulan Ramadan. Bukan hanya mendulang emas, mendulang pahala agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa mendapatkan banyak keberkahan di bulan Ramadan. Maka tak kala kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, maka inilah kesempatan yang besar yang harus kita manfaatkan. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Siapa tahu kalau Ramadan ini kita tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan setelahnya. Artinya maka tidak mengherankan tak kala salaful ummah yang orang-orang soleh sebelum kita ini, mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan karena mereka benar-benar mengetahui akan keagungan. Kemudian setelahnya 6 bulan mereka baru berdoa kembali agar berjumpa dengan agar diterima amalan mereka selama bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itulah saya senantiasa mengingatkan diri saya dan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Tak kala Allah pertemukan, maka fokuslah untuk beribadah. Jangan sibukkan dengan urusan dunia. 12 bulan Allah berikan kita waktu ya. Maka 11 bulan telah kita gunakan untuk mencari maisha. Maka fokus 1 bulan kita beribadah. Fokus beribadah bukan berarti tinggalkan dunia, tidak. Bukan maksud saya tidak. Ada ibadah saya
kemudian lupa mencari nafkah, nggak makan di rumah, ini keliru, bukan itu maksud saya. Kita banyak menyiksakan waktu untuk baca Al-Quran, untuk bersedekah dan seterusnya, agar kita banyak mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'adzallahu wa iyyakum jami'an. Sampai sini belum. Hadhihi muqaddimah, ini muqaddimah. Nah, saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang sholat tarawih katanya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah paham apa itu sholat tarawih. Sampai sholat tarawih pembahasan sudah mana? Ya. Sholat tarawih. Baik, saya akan singgung sebentar. Kita akan membahas sebentar saja karena Ramadan ini selalu kita dapati setiap tahun, apalagi kalau umur sudah 40 tahun, sudah berapa tahun bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya sangat sering kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ilmu yang akan saya sampaikan sama saja seperti yang Ramadan yang selama puluhan tahun kita juga sudah mengerti. Baik, sholat tarawih. Kenapa disebut dengan sholat tarawih? Tarawih artinya istirahat. Disebut sholat tarawih karena ada istirahat jedanya. Tarawih itu artinya tenang, istirahat. Jadi sholat, kemudian istirahat, kemudian sholat lagi, istirahat, sholat lagi. Maka dia disebut dengan sholat tarawih. Maka salah kalau orang sholat tarawihnya balapan dia. Ada yang sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. Ini nggak sholat tarawih ya. Ini balapan namanya. Ya, disebut sholat tarawih dan ini dikerjakan di malam bulan Ramadan, tidak dikerjakan di malam-malam lainnya. Jadi sholat malam itu hanya ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat tarawih, dan ini semua sholat malam. Sholat tarawih dikerjakan, para ulama memberikan definisi sholat tarawih itu hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan. Sedang sholat tahajud dikerjakan tak kala seorang selesai tidur. Dengan sholat witir dikerjakan boleh di awal waktu, boleh di tengah malam, ataupun boleh di akhir malam. Intinya semua ini sholat malam. Sholat tarawih ini merupakan ada keutamaan tersendiri. Sebab banyak ada kesalahan yang mungkin tidak terjadi di sini tapi di tempat lain. Ada orang-orang yang tak kalah sholat bersama imam, misalnya anggaplah di sini berapa sholatnya? 4, 3 ya, 4, 2, 2, 2, 2, 3 ya. Berarti nanti dia tak kalah di tarawih yang terakhir di rakaat yang ke-8, yang 2, 2, 6, 7 ke-8 selesai dia, kemudian dia pulang. Nanti dia karena dia tidak ikut witir bersama imam. Ini sebuah kerugian. Saya tidak mengatakan kesalahan, tapi sebuah kerugian. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamun kamilah." Kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam, kemudian sampai imamnya yang sharif, sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamu lailah atau qiyamun kamilah, maka akan dituliskan baginya sholat malam secara sempurna. Dia akan dituliskan, jadi selama semalam suntuk dia sholat malam, pahalanya selama semalam suntuk, semalaman. Jadi seorang tak kalah dia sholat tarawih bersama imam, maka jangan mungkin dengan alasan begini, nanti kan saya mau sholat tahajud lagi misalnya, tidur nanti malam saya mau sholat lagi. Jadi kan kalau sholat tarawih itu kan penutup sholatnya sholat malam. Ya, kalau dia sholat berarti nggak bisa sholat malam lagi. Tidak ya. Ini semua kekeliruan, tidak.
silakan sholat bersama, bersabar sholat bersama imam untuk meraih pahala yang besar. Tak kala kita ingin sholat lagi nanti, silakan sholat lagi. Misalnya kita bangun jam 3 atau kita bangun jam 4. Sekarang subuh kayak misalnya jam 5 lewat 9, lama. Nah, kita bangun jam 4 misalnya, kalau kita bingung mau ngapain, ya sudah, sholat saja, sholat lagi, nggak jadi masalah. Tapi dengan catatan jangan sholat witir lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi tak kala kita ingin sholat lagi, ya sudah, sholat, silakan. Tapi kalau kita tidak ikut sholat bersama imam, artinya kita pulang sebelum imam selesai, kita akan rugi. Kita akan rugi, tidak mendapatkan pahala keutamaan yang besar sholat bersama imam. Nah, ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sholat boleh 11 rakaat ya, boleh 23 rakaat. Karena kita yang, kalau ada yang buat 11 silakan 11, buat 23. Kalaupun ada di sini berapa rakaat? 11 ya. Kalau 23 kita ikut sampai 23. Sampai 23. Nah, silakan. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan, Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan tidak boleh sholat lebih dari 11 rakaat. Tapi pendapat beliau ini pendapat yang lemah, pendapat yang kuat. Boleh, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Aisyah yang ceritakan bahwasanya Nabi sholat 11 rakaat, 22 itu bukan membatasi, tapi Aisyah hanya mengabarkan bahwasanya Nabi itu sholatnya 11 rakaat. Tanggal di zaman Umar bin Khattab menjadi 23, ditambah 23. Dan semuanya silakan, mana yang kita kuat, mau 11 silakan, 23 silakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada yang ingin saya perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini, yaitu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagian tempatnya seperti yang saya sampaikan, maksudnya setiap masjid itu adanya kemajuannya. Tak kala di akhir-akhir semakin kendor, tidak ada lagi orang yang bahkan tarawih sudah sedikit. Padahal di akhir itulah kita harus mengencangkan ikat pinggang, istilahnya gaspol. Kita harus lebih banyak beribadah di waktu itu untuk mencari Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang spesial bagi umat Islam, kekhususan bagi umat Islam, kemuliaan bagi umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kenapa demikian? Karena umur umat ini sangatlah pendek dibandingkan dengan umat sebelumnya. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yakunu zalik. Umur umatku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Di sini mungkin belum ada yang 70. Sudah ada, belum ada ya? Ada ibu-ibu yang 70 tahun? Belum ada. Sedikit yang, berarti umur umat Muhammad belum segitu. Berbeda dengan umur umat terdahulu, mereka ratusan tahun umurnya. Agar umat Nabi Nuh umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. 60 dibanding dengan 1000 berapa kali lipat? 15 kali lipat ada? 10 kali lipat? Lebih, 10 kali lipat lebih. Artinya sedikit sekali dibanding dengan, tapi lihat,
Allah muliakan umat ini dengan adanya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Yang tak kalah seseorang beribadah di sana lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa tahun kira-kira kalau di ini? 83 tahun 4 bulan atau 6 bulan. Bayangkan, seseorang tak kalah mendapati malam Lailatul Qadar sama dia sedang beribadah selama 83 tahun. Dan ini kemuliaan. Ini kemuliaan untuk umat ini. Kalau saat ini sudah berapa Ramadan kita lewati Bapak Ibu sekalian? Sudah banyak sekali Ramadan yang sudah kita lewati. Makanya umur kita sudah panjang. Umur kita sudah panjang. Semua orang pasti akan mendapati bulan Ramadan. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya pasti akan mendapati bulan Ramadan. Kita semua pasti akan mendapati, kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kita pasti akan mendapati malam Lailatul Qadar. Yang menjadi pertanyaan bukan itu, bukan kita mendapati atau tidak, karena mendapati pasti akan mendapati. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kita tak kalah malam tersebut? Apa kondisi kita? Bagaimana kondisi kita tak kalah malam tersebut? Karena semua orang kita akan melalui. Kalau seorang diberikan bertemu dengan bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dia pasti akan lewati itu malam Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya, agar seseorang bisa mendapatkan keberkahan malam tersebut yang dia sama dengan 1000 bulan, apa keadaannya? Bagaimana keadaannya? Na'udzubillah, kalau seseorang lagi berbuat maksiat, na'udzubillah subhanallah, maka bagaimana keadaan kita? Tak kala kita dapati malam tersebut, kita lagi baca Al-Quran. Kita lagi baca Al-Quran tersebut sama seperti lagi baca selama 83 tahun. Kita sholat, kita bersedekah, sedekah kita sama seperti 83 tahun. Sholat kita sama seperti 83 tahun lebih. Kemudian apa lagi? Ketaatan yang kita istighfar, semuanya. Tak kala kita dalam keadaan tersebut, di malam Lailatul Qadar tersebut kita dalam ketaatan, maka itulah kebaikan. Karena ada orang yang mendapati malam tersebut dia tidur saja. Tidur. Masih penting kalau tidur. Kalau bermaksiat, Allahumma musta'an, la haula wala quwwata. Malam Lailatul Qadar bagi orang misalnya, ceritakan orang dan lain sebagainya. Nah, maka dari itulah kita harus mempersiapkan diri kita. Tak kala kapan sih malam Lailatul Qadar terjadi perselisihan antara ada yang mengatakan 23, yang mengatakan 25. Wallahu a'lam bishawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu kapan malam Lailatul Qadar, tapi setelah itu Nabi lupa. Hikmahnya agar kita semangat. Jadi tak kala di malam 10 malam terakhir, ya itulah kita semangat untuk beribadah, untuk mencari. Jadi kita harus kondisikan diri kita harus dalam ketaatan, agar ketaatan tersebut bernilai khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita lewati saja, kita akan merugi. Dan ini kesempatan, makanya itulah bulan Ramadan utama. Ada amalan, ada malam yang utama daripada malam yang kita taharrau. Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadar. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar. Kita diperintahkan untuk mencari. Artinya mencari bukan di mana ya?
Tidak. Jadi kita di malam-malam tersebut kita sibukkan diri untuk beribadah. Saya melihat banyak di masjid ya, di masjid-masjid juga di akhir Ramadan itu ada yang menyediakan, memfasilitasi orang-orang untuk iktikaf, difasilitasi, diberi makan sahur, difasilitasi, masya Allah. Nah, kita kalau punya rezeki kita fasilitasi orang, kita berikan makanan untuk mereka, sahur untuk mereka, dan kita akan mendapatkan kebaikan juga, dan seterusnya. Inilah kesempatan kita untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kita, betapa banyak Ramadan yang telah kita lalui, betapa banyak Ramadan yang telah kita lalui. Apakah kita menghidupkan, apakah sama saja Ramadan yang dulu dengan Ramadan yang sekarang? Apakah begitu-begitu saja terus? Tidak. Harusnya Ramadan kita di setiap tahunnya harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Ramadan yang dulu bukanlah Ramadan yang sekarang. Artinya kegiatan-kegiatan kita yang dulu jangan sampai sama. Mungkin dulu khatam cuma sekali, di Ramadan yang akan datang 2 kali. Mungkin dulu nggak pernah bersedekah dalam Ramadan. Mungkin dulu kita sholat malam malas-malasan. Ramadan ini lebih semangat lagi, dan seterusnya. Maka dari itulah ma'asyiral ikhwan kaum muslimin dan muslimat, agar kita serius dalam mencari malam Lailatul Qadar. Nah, kita harus banyak memperbanyak berdoa, apalagi di malam tersebut. Padanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Hendaknya kita senantiasa memanfaatkan bulan yang penuh dengan keberkahan ini dengan kebaikan yang banyak, agar kita benar-benar mendulang pahala di bulan Ramadan, agar Ramadan kita tidak menjadi sia-sia. Kita harus siap untuk berlomba dengan siapa saja tak kala Ramadan tiba. Dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Nah, ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, mungkin itu saja. Kita bakal jawab. Kalau ingin jangan silakan ditanyakan. Kita ada waktu sekitar 4 menit lagi. Silakan. Ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Saya tahu ciri-cirinya secara khusus, tetapi para ulama menyebutkan seorang tak kala dia mendapatkan malam Lailatul Qadar akan menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya. Dia akan lebih semangat beribadah di hari setelahnya, di hari setelah itu akan menjadikan dia lebih semangat dari sebelumnya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu ciri secara khusus orang yang mendapatkan bulan Ramadan, tapi al-Imam kalau nggak salah, tapi ciri malam Ramadan kalau nggak salah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ciri Lailatul Qadar, dia mengatakan terangnya cahaya di malam itu. Malam tersebut cahayanya terang, kemudian malam itu terasa tenang daripada malam yang lainnya. Sebagian ahli ilmu mengatakan angin di malam itu berhembus tenang, tidak ada badai, tidak ada cuaca yang cerah. Masalah orang yang mendapatkannya saya nggak tahu. Apakah
wajahnya bersinar sebenarnya. Ya. Tapi yang pasti seorang tak kalah mendapatkan malam Lailatul Qadar, pasti dia akan lebih baik dari sebelumnya. Karena kita pasti mendapatkannya. Saya ulangi, malam Lailatul Qadar kalau kita mendapatkan bulan Ramadan 1 bulan penuh, pasti kita akan dapati. Saya ulangi, pasti kita akan dapati. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kita tak kalah malam tersebut? Kondisi kita itu yang harus kita persiapkan. Makanya Nabi SAW di 10 terakhir semangat beribadah. Tujuannya apa? Agar dia dapati malam-malam tersebut. Ternyata kita misalnya kalau kita cari-cari, kita bertebak-tebak misalnya di malam ganjil, kita semangat di malam 21, 23. Tiba-tiba di malam yang lain misalnya kita cari di malam 21, rupanya di malam 23. Kita di malam 23 kita nggak semangat ibadah misalnya. Itu otomatis kita merugi. Tapi kita akan dapat di malam itu. Tapi kondisi kita bagaimana? Nah, ciri-cirinya saya wallahu a'lam bishawab. Ya, ya kenapa? Kalau ada orang yang sholat tarawih antara orang yang satu kan, jadi dia kan sholat tarawihnya 11, jadi witirnya diminta sama dia juga saya jadi nggak beri ini Maksudnya imamnya sholat witir? sholat witirnya di apa di rumah lah. Enggak, imamnya sholat witirnya. Hah? Imamnya sholat witirnya. Ya. Iya, dia harus ikut sholat imam bersama imam. Oh, nanti. Sholat imam. Iya. Nah, siapa? Kamu jumlah witir. Iya. Karena yang lebih afdal yang sunat 2 rakaat salam sama 1 rakaat salam atau langsung 3 rakaat salam. Saya ulangi ya, begini, witir itu namanya ganjil ya. Kalau dia 2 rakaat kemudian salam kemudian 1 rakaat begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya afdalnya bagaimana ya? Semuanya boleh. Nabi SAW dia 2 kemudian 3 langsung salam. 3 langsung salam. Karena witir itu dia ganjil ya. Kalau 2 itu enggak witir namanya. Baca salam duluan, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya kalau bertanya kepada saya 3 yang saya tahu. Nah, kalau yang dia 21 sepertinya witirnya 1. Nah, Sholat tarawih ini kan ada jedanya atau sampai karena itu dibilang tarawih. Sementara kalau kita dibuat langsung walaupun setelah misalnya kan ada jedanya, jadi sholat apa ya? Apa? Apakah Sholat nggak ada jedanya? Misalnya kan langsung aja dari rakaat pertama sampai witir jadi 11 itu udah agak ada. nggak tahu. Sementara tarawih tadi kan dari rakaat tarawih karena dia itu di 4 atau di 8 nanti kan ada jeda. Di mana sholat nggak ada jedanya? Biasanya ada jedanya. Bahkan di masjid-masjid itu ada jedanya. Dijedah oleh Bilal biasanya. So, kalau di masjid-masjid lain ada jeda. Jadi tarawih itu dia harus ada jedahnya, meskipun sebentar. Ada yang sholat tarawihnya dia 2-2-4 istirahat. 2-2-4 istirahat. Silakan 2 istirahat. Kalau jangan sholat langsung berdiri lagi, Ya juga sholat tarawih juga dia mungkin mungkin istirahatnya sebentar ya, menghembuskan napas saja. Berdiri lagi dia. Nah, wallahu a'lam. Baik, خلاص. Akhirnya kita berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.